Ya, kita kuliah ketiga ya. Hari ini ini pesertanya, partisipannya ada 37 ya. Komplit nih. Alhamdulillah, Prof. Mudah-mudahan bertahan terus ya. Amin, amin. Amin, Prof. Allah. Oke, baik. Saya bicara metodologi penelitian dalam penyusunan disertasi. Ya, sekarang sudah fokus ke disertasi ya, supaya apa yang diajarkan itu bisa langsung dipraktekkan dalam penulisan disertasinya ya. Nah, jadi di dalam karya ilmiah itu ada beberapa kriteria ya. Kriteria yang paling sederhana yaitu book report ya. Book report itu hanya cerita tentang informasi saja ya. Jadi ada laporan ya, laporan ya. Nah, itu namanya book report. Nah, kalau book report tadi Anda masukkan pendapat ya, rekomendasi dari informasi itu, maka itu baru namanya buku ya, book review ya, namanya book review. Nah, ini yang sering ya dilaksanakan, bagaimana tugas-tugas itu ya, ada informasi, ada pendapat Anda, dan ada rekomendasi, itu book review. Nah, nanti Anda kalau sudah S3 sering diminta ya, coba ada tanggapan nggak terhadap buku atau satu informasi ya, kumpulan informasi yang diberikan ya. Nah, diminta pandangan itu. Nah, kemudian kalau dari informasi pendapat ini dimasukkan berbagai prinsip ya, prinsip-prinsip dalam ekonomi misalkan ya. Nah, itu sudah jadi makalah. Ya, jadi makalah itu terdiri dari informasi, pendapat, rekomendasi, dan masukan prinsip-prinsip yang ada di dalam keilmuan itu sendiri ya. Itu makalah. Nah, kalau dari makalah tadi ya, Anda membuat generalisasi ya. Jadi generalisasi itu namanya skripsi kecil. Kalau dulu sering kita namakan ini adalah tugas akhir gitu ya. Tugas akhir. Jadi itu namanya skripsi kecil. Nah, kemudian dari situ ya, masukkan aspek-aspek hipotesis ya, konsep, hipotesis ya. Nah, itu namanya skripsi. Jadi skripsi itu dari makalah ya, digeneralisasikan, lalu ada pengujian ya, ada konsep dan ada hipotesis, kesimpulan sementara. Nah, kemudian kalau dia teorinya ditambah ya, jadi teorinya lebih komprehensif ya. Itu ada grand theory, ada middle theory, ada applied theory ya. Itu sudah masuk pada tesis. Ya, kategorinya tesis. Nah, kemudian sekarang dari tesis ya, teorinya banyak ya. Kemudian ada uji hipotesis, kemudian mengeluarkan ya dalil ya, atau kesimpulan atau rekomendasi ya, secara komprehensif ya, berangkat dari hasil pembahasan ya, maka itu namanya disertasi ya. Nah, jadi itu gambaran disertasi secara umum ya. Nah, kemudian apa yang dikategorikan disertasi kita masih ada tambahannya ya. Jadi dalil hukum itu ya, itu dimasukkan kita nanti apa yang namanya ya, the goodness of econometric model ya. Jadi si kumpulan hasil analisis itu harus memenuhi kriteria
the goodness of econometric model. Nah, itu sebagai representasi hukum dan dalil. Artinya apa? Apa yang kita tulis itu ya, itu memenuhi kaidah ya, penulisan ilmiah yang baik yang bisa memberikan kontribusi terhadap keilmuan. Ya, nah itu namanya the goodness of an econometric model. Jadi paradigma yang Anda bangun ya, itu memberikan kontribusi keilmuan. Bisa dalil, bisa jadi hukum. Sifatnya bisa digeneralisasikan. Ya, digeneralisasikan itu apa? Penelitian Anda bisa ya digunakan untuk penelitian yang sama pada tempat waktu yang berbeda. Ya, itu disertasi. Kemudian ada tambahan lagi di kita. Tidak cukup itu. Karena harus komprehensif ya. Maka hasil penelitian kita ya dikonfirmasi ya kepada expert judgment ya, sehingga pandangan Anda ya, karya tulis ilmiah kita bukan semata-mata ya data dari responden, tetapi juga sudah mempertimbangkan ya dari expert judgment. Nah, itu disertasi kita ya. Jadi disertasi kita itu melebihi ya syarat-syarat disertasi yang lain. Apa kelebihannya? Ada dua, supaya keluar dalil dan hukum ya. Nah, satu, kita harus ada uji kelayakan model. Ya, jadi itu ditulis ya sampai dengan hasil SHP. Jadi SHP itu ya, sampai ujian tertutup naskah disertasi. Nah, jadi nanti sampai dengan SHP Anda selesai bab 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dari hasil penelitian Anda. Ya, sudah ada penguji kelayakan model. Tuh, sampai SHP. Nah, sampai tertutup, Anda tambahan lagi. Ya, hasil SHP itu dikonfirmasi kepada expert judgment. Itu untuk naskah disertasi. Ya, nah, expert judgment-nya ada 3 komponen. Komponen pertama ya, yaitu komponen dari pengambil kebijakan. Ya, komponen pertama. Ya, nah, itu tidak perlu doktor, tidak perlu guru besar ya, tapi dia memposisikan diri sebagai pengambil kebijakan dalam lokus penelitian Anda. Ya, kemudian yang kedua yaitu representasi akademisi. Nah, itu harus guru besar ya di bidang keilmuan, ya ekonomi dan manajemen. Ya, jadi itu harus guru besar. Nah, yang ketiga adalah praktisi atau pengamat. Ya, diharapkan minimal bergelar doktor. Nah, jadi itulah disertasi kita. Ya, disertasi kita itu pada sampai dengan SHP itu cukup bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5. Nah, untuk naskah disertasi perlu ada tambahan, yaitu hasil penelitian kita ya dikonfirmasi dengan expert judgment. Ya, sehingga nanti ya hasil akhirnya menjadi lebih sempurna. Ya, nah itu nanti kita jelaskan. Jadi itu yang disebut kelompok disertasi. Ya. Nah, kemudian di dalam disertasi itu kita harus memiliki nilai ilmiah tertinggi. Ya, kenapa? Karena saya katakan tadi disertasi itu merupakan karya ilmiah tertinggi. Tentunya nilai-nilai ilmiahnya berbeda.
Ya, dengan skripsi, dengan tesis. Ya, berbeda. Nah, ditambah lagi ya, ada unsur tambahan ini yang agak berat mungkin Anda, aspek filosofi. Nah, nanti dalam sidang-sidang itu kita kejar ya pemahamannya. Ya, nah itu sebagai representasi penguasaan nilai filosofi. Nah, nilai ilmiahnya yang satu adalah netralitas emosional. Ya, ini harus Anda tuh betul-betul objektif. Ya, setiap usaha ilmiah, pendekatan yang dilakukan harus tidak pribadi. Misalkan contohnya, kenapa saya meneliti di perindustrian? Karena saya bekerja di perindustrian. Nah, itu sesuatu yang tidak memenuhi kaidah nilai ilmiah. Karena lebih cenderung nilai kepribadian. Kebenaran ilmiah ditentukan oleh siapa yang diteliti atau siapa yang menjadi peneliti. Nah, jadi nanti untuk netralitas itu Anda harus bisa menjelaskan alasan mengapa Anda mengambil lokus penelitian di daerah tertentu. Ya, itu netralitas. Jauhkanlah. Bukan berarti tidak boleh Anda kerja di perindustrian, meneliti di perindustrian, bukan. Boleh saja. Tetapi ketika Anda memasukkan netralitas emosional, Anda jangan mengungkap karena Anda bekerja di situ. Tapi harus diungkap pokok permasalahan yang ada di lokus Anda yang perlu kita teliti lebih jauh. Ya, nah ini, jadi di bab 1 itu harus kuat reasoningnya. Ya. Yang kedua adalah universalisme. Ya, nilai ini menegaskan tentang adanya kebenaran yang universal. Ya, nah nilai universal itu nanti ya bab 1 sampai 2 sampai 3 itu diperlihatkan ya oleh landasan deduktif dan landasan induktif. Ya, jadi landasan deduktif itu landasan teori yang relevan dan aktual serta bisa dipertanggungjawabkan. Ya, begitu juga ya induktif. Induktif itu hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan aktual. Harus didukung itu, ya. Nah, kemudian ditambah nanti ya di metodologi bab 3-nya, yaitu memenuhi kriteria uji. Nanti kriteria uji itu ada yang di minimal ya di S3 itu ada 3. Ya. Uji instrumen, uji alat analisis, dan yang ketiga adalah uji kelayakan model. Ya, nah itu untuk menggambarkan universalisme. Yang ketiga, orientasi persekutuan. Ya, nilai ini menuntut adanya keterbukaan dari suatu ilmiah agar terkena kritik ilmiah dari kontinuitas ilmiah terkait. Nah, satu tool ya yang bisa kita gunakan ya untuk bisa memperjauhkan keterbukaan ya terhadap kritik ada 2 hal ya. Hal pertama yaitu aspek dari apakah yang ditulis oleh Anda itu memenuhi kriteria bukan plagiarisme. Jadi, nah ini tugas Anda ya. Maka saya anjurkan pada Anda sebelum nanti bimbingan dengan pembimbing, dicek dulu oleh Anda. Ya. Pakai Turnitin aja, ya, Turniti. Ya. Nah, ini ada bisa dicek ya. Nah, ini toleransinya saya katakan ya, jangan lebih dari 40%. Ya. Itu yang
perlu Anda lakukan ya. Nah, sebentar. Ya, jadi ada aspek baik, lanjut ya. Karena di rumah tuh sudah kakek-kakek nenek, jadi tinggal duaan lagi ya. Jadi susah. Ini ada tamu-tamu tuh ya. Oke. Jadi ini harus memenuhi kaidah-kaidah itu ya. Yang keempat, individualisme ya. Yang memperjuangkan kebebasan pribadi untuk berpikir, bertindak secara ilmiah. Ya. Nah, ini saya berharap bahwa betul-betul disertasi itu merupakan prestasi pribadi ya dalam menulis karya ilmiah ya. Jadi jangan sampai begini ya, nanti Anda bimbingan dengan pembimbing, Anda mengikuti sepenuhnya apa yang Anda di pembimbing, salah itu ya. Nah, jadi kenapa? Kalau sepenuhnya itu pembimbing, berarti yang nulis disertasi pembimbing. Nah, justru Anda ada ide, gagasan, pemikiran pribadi yang dituangkan dalam tulisan. Pembimbing ya dan penelaah itu hanya memberikan saran, arahan agar memenuhi kaidah ilmiah. Tapi logika berpikir itu harus dari Anda ya. Makanya saya kemarin minta judul ke Anda ya. Coba judul itu betul-betul adalah sesuatu yang datang dari Anda, inisiatifnya, dan Anda ingin mengembangkannya. Ya. Jangan minta judul ke pembimbing ya. Atau ke penelaah. Salah. Kalau gitu ya nggak keluar itu sikap individualismenya. Dan ini harus dipertahankan. Jadi nanti disertasi itu yang paling tahu tuh Anda sendiri. Ya, bukan pembimbing. Harus memposisikan Anda lebih tahu daripada pembimbing dan penguji. Kenapa? Karena pembimbing penguji berangkat hanya dari konsep. Ya, sedangkan disertasi paradigma itu berangkat dari konten. Konten itu milik penulis, milik peneliti. Ya, nah jadi ini Pak harus hati-hati betul ya. Jadi Anda harus menjunjung sikap individualisme. Saya senang kalau mahasiswa itu justru bertahan dengan prinsipnya dalam sidang, ya, malahan bisa memberikan satu reasoning ya, yang akhirnya kita memahaminya. Nah, ini sebaliknya orang Indonesia itu begitu. Diserang sedikit aja diberi pertanyaan yang membingungkan, belok pikirannya. Nggak boleh ya. Anda harus utuh dengan pandangan Anda. Ya, itu nilai ilmiah. Jadi saya lagi netralitas emosional, universalisme ya, orientasi persekutuan, individual itu harus menonjol. Nah, dari sini ya, ini muncul nanti namanya state of the art. Ya, dan novelty. Jadi syarat disertasi itu harus muncul state of the art. Ya. State of the art itu apa? Kebaruannya. Ya, penelitian Anda dibandingkan peneliti yang lain. Ya. Kemudian novelty.
bahwa tulisan itu merupakan karya ilmiah tertinggi dari seorang penulis. Ya, sehingga mempunyai kebanggaan. Oleh karena itu, keluarkan saja buah pikiran Anda, toh. Ya, buah pikiran Anda. Ya, nah ini contohnya misalkan nanti di hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Untuk Anda tuh minimal 25 ya. 25 hasil penelitian. Ya, 60% asing ya. Kemudian lokalnya hanya 40%. Ya. Nah, jadi asingnya 60%, lokalnya 40%. Untuk semua ya, kuantitatif kualitatif sama, minimal 25. Ya. Jadi itu. Nah, oleh karena itu, ya ini sejak sekarang Anda kumpulkan, ya. Nah, jadi 60% itu asing, 40% dalam negeri, ya. Kemudian tahunnya di atas 2010, ya, supaya nanti nilai ilmiah itu akan tinggi, ya. Oke, ya. Bisa dipahami dulu? Ya, oke, saya lanjutkan dulu lah, nanti kita buka diskusi ya. Nah, di samping nilai ilmiah tadi, ya, maka ada syarat-syarat yang spesifik, ya. Nah, kriteria disertasi ini, pemenuhan jumlah kriteria terdiri dari satu originalitas, ya. Nah, jadi originalitas itu tadi untuk softwarenya Turnitin, ya. Tidak boleh lebih dari 40%, ya. Kemudian betul-betul ya hasil pengolahan dari Anda, originalitas. Nah, kemudian yang paling diharapkan dari originalitas itu ada muncul di paradigma. Ya, jadi originalitas itu harus ya terrefleksi dalam paradigma penelitian. Ya, nah nanti kita bisa dengan teknik-teknik tertentu ya, originalitas itu. Yang kedua kegunaan, ya, kegunaan purposiveness itu ya, kegunaannya ini harus memberikan kontribusi pada keilmuan dan memberikan ya informasi untuk penelitian ya lanjutan. Ya, itu. Ketepatannya, penggunaan metode ilmiahnya. Nah, ini ketat sekali ya. Misalkan di situ uji instrumennya ya. Kemudian bentuk analisisnya ya. Nah, persyaratan-persyaratannya ya. Ini ketat sekali ya. Nah, persoalannya kadang-kadang kan Anda tidak belajar statistik ya. Nah, ini kita tidak banyak menuntut ya, karena kalau belajar statistik lagi Anda harus berapa semester ya baru bisa paham. Nah, jadi nanti bisa Anda bekerja sama dengan orang yang mengerti statistik ya, atau Anda pelajari dari sekarang boleh ya. Jadi ketepatan. Nah, ini betul-betul ya, kita kaidahnya ketat sekali ya. Nah, kemudian replikabilitas ya. Ini harus bisa memberikan ya landasan bagi kerangka teori dan model ya. Kemudian ketelitian dan tingginya taraf keyakinan. Nah, jadi yakin betul bahwa apa yang kita tulis itu tingkat akurasinya tinggi. Ya, nah itu. Kemudian tadi objektivitas yang saya gambarkan tadi ya, betul-betul objektif, misalkan dari datanya ya, kemudian dari jelasnya sumber ya, kemudian memenuhi kriteria generalisasi ya. Generalisasi itu bahwa penelitian itu bisa memberikan kontribusi keilmuan ya, itu generalisasi. Dan yang terakhir adalah simplikasi ya. Jadi
jangan sampai nanti terjadi redundant misalkan, ya. Kemudian berulang-ulang gitu ya. Di bab 1 ada, bab 2 ada, bab 3 ada, ya, untuk hal yang sama. Nah, ini harus dihindarkan, ya. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Nah, saya coba jelaskan satu-satu ya syarat ini. Jadi, originalitas itu adalah keaslian dari disertasi yang merupakan hasil pemikiran sendiri, yang berawal dari sikap kemandirian penelitian untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, jadi disertasi itu minimal, ya, bahwa apa yang Anda tulis itu merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Ya, minimal itu. Ya. Nah, yang tertinggi predikatnya bahwa ada yang Anda tulis itu merupakan penelitian yang baru yang belum sama sekali diteliti oleh orang lain. Itu yang tertinggi. Ya. Nah, jadi belum ada. Nah, ini nanti harus dibandingkan bahwa betul-betul bahwa ini terbaru, ya, atau ada pengembangan dari itu. Nah, dilihat ya dari hasil penelitian sebelumnya yang 25 itu. Ya, Anda harus munculkan apa perbedaannya. Ya, jangan menunjukkan persamaannya, harus munculkan perbedaannya. Ya, nah, orientasi sebagai perwujudan dari kejujuran ilmiah dan kesantunan akademik, yaitu menghargai pemikiran atau pendapat pakar lain dan menempatkan secara proporsional. Nah, jadi salah satu bentuk originalitas itu Anda harus mengakui bahwa Anda itu mengutip dari siapa. Tidak boleh terlewat. Nah, ya, tidak boleh terlewat. Jadi apa yang Anda kutip pada bab 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus ada di daftar pustaka. Nah, sekarang pakai program ya, pakai program daftar pustaka itu pakai Mendeley. Ya, programnya Mendeley. Ya, tadi untuk plagiarism pakai Turnitin, ya. Kemudian untuk daftar pustaka pakai Mendeley. Ya. Jadi tidak akan terlewat dan tidak akan salah. Ya, jadi Mendeley, ya. Sudah ada nggak program Mendeley Anda punya? Nah, nanti kita ada juga kursus ya. Kalau mau di Lemlit kita ada kursus program Mendeley. Oke, jadi itu originalitas. Kedua adalah kegunaan. Purposiveness, ya. Menyangkut hakikat ilmu itu sendiri. Ya. Nah, jadi teori yang dikembangkan dapat menerangkan atau meramalkan fenomena lebih daripada teori sebelumnya. Ya, jadi bisa menjelaskan, bisa juga meramalkan. Nah, nanti kita bagi ya. Yang meramalkan itu jika ya datanya time series. Ya, jika datanya time series. Kalau hanya menerangkan, datanya data cross-sectional. Ya, ini sering salah orang. Data cross-sectional digunakan untuk peramalan, tidak cukup kuat. Ya, memberikan peramalan untuk cross-sectional. Jadi saya hanya boleh itu untuk data time series. Ya, dengan syarat dia memenuhi berbagai uji, ya. Uji, ya. Nanti saya jelaskan teknisnya, ya. Kedua, memberikan gambaran yang lebih jelas untuk solusi atau permasalahan. Nah, dengan mempertimbangkan alternatif, dengan demikian terpenuhnya aspek kegunaan berarti kemampuan merespon dinamika fenomena masalah di samping merespon keingintahuan para peneliti. Nah, jadi kegunaan itu harus bisa menjelaskan ya fenomena-fenomena yang ada. Nah, makanya nanti ya kita dicari untuk deskriptif itu ya,
mana yang terbesar, mana yang terkecil, ya. Kemudian nilai rata-ratanya, nilai intervalnya, ya. Kemudian kategorinya. Itu untuk menjelaskan tadi, ya, untuk deskripsi. Sedangkan untuk verifikatif, ya, akan diketahui juga, ya, bagaimana, ya, tentang besaran pengaruh, ya, dari masing-masing variabel. Ya, nah itu kegunaannya, ya. Nah, dalam kegunaan itu Anda harus jelaskan, ya, di pembahasan untuk muncul kegunaan itu. Nah, jadi bedakan di bab 4 dengan pola yang lama. Ya, artinya untuk skripsi tesis. Nah, untuk disertasi, ya, bab 4 itu analisis dan pembahasan. Ya, judulnya. Nah, analisis adalah mengolah, ya, hasil data dari responden. Ya, pembahasan adalah membahas hasil analisis. Jadi harus bedakan. Ya, nah, kekuatan disertasi supaya memberikan kegunaan yang tinggi itu terletak pada pembahasan. Nah, saya uraikan dulu pada Anda nih, ya, karena ada kualitatif, kuantitatif. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu ada masing-masing, ada mudahnya, ada kemudahan, tapi juga ada permasalahan. Nah, untuk kuantitatif, ya, pembahasan itu cukup memunculkan 3 aspek. What, apa yang terjadi, why, mengapa itu terjadi, dan how, bagaimana solusinya. Itu untuk kuantitatif pembahasan, supaya kegunaan itu muncul. Nah, untuk kualitatif, karena ini mendalam, harus memunculkan 5W1H. Nah, 5W1H. Ya. Pertama, what, why, when, where, who, and how. Sekali lagi, ya, bedanya nanti deskriptif. Jadi disertasi itu kekuatannya ada di pembahasan. Kuantitatif hanya 3, 2W, 1H, what, why, and how. Apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, bagaimana solusinya. Nah, untuk kualitatif, nah ini mesti, karena ini mendalam. What, why, where, when, and who. Terus how. Ya, contoh, ya. Kalau Anda meneliti bagaimana pengaruh kepemimpinan, ya, terhadap kinerja, misalkan. Contoh, ya, contoh. Nah, jadi kuantitatif tadi. Kepemimpinannya bagaimana, ya, what, where, why, kenapa terjadi seperti itu, lalu how-nya, bagaimana upaya untuk meningkatkan kepemimpinan. Nah, tapi kalau di kualitatif tidak. What, bagaimana, why, kenapa itu terjadi, kemudian where, ya, pada posisi apa yang perlu dikembangkan, when, pada saat kapan itu bisa ditingkatkan, dan who, siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk hal itu, dan yang terakhir adalah how. Makanya kualitatif itu lebih tebal biasanya. Ya. Ada yang kita kemarin ada yang sampai 600 halaman kualitatif itu. Ya. Jadi kualitatif itu teorinya harus banyak, hasil penelitiannya harus lebih banyak, kajiannya lebih mendalam. Tapi lokusnya terbatas. Nah, ini baik buruknya, ya, supaya tahu nanti. Nah, jadi silakan, ya. Jadi kita berharap di kegunaan itu muncul dari pembahasan. Ya. Oke. Nah, nanti yang what and why, ya, masuk ke kesimpulan. How masuk ke saran.
Jadi gitu mekanismenya ya untuk kuantitatif. Ya, jadi what and why ke kesimpulan, ya lalu how ke saran. Itu kegunaan. Ketangkatan rigoris ya. Nah, ini nanti ada materi dari saya tentang pivot ya. Nah, jadi ketaatan adalah ketaatan dari peneliti dalam menggunakan metode ilmu, termasuk di dalamnya kehati-hatian, keseksamaan, ya. Nah, peneliti akan berusaha untuk menghindari diri dari kesalahan perumusan masalah. Ya, nanti ada kaidah-kaidah perumusan masalahnya, ya. Kesalahan spesifikasi variabel. Ya, nah ini harus pilih apakah variabel atau bukan variabel. Ya. Nah, kalau variabel namanya juga variabel. Itu existingnya berubah-ubah ya, itu variabel. Kebiasaan ya, dalam analisis data. Nanti alat analisis apa yang layak? Ya, jadi itu kita bagi ya. Kalau cross sectional itu adalah jalur dan sen. Kalau time series ya itu regress. Ya, nah kalau digabungkan ya cross sectional dan time series maka menjadi data panel. Ya, nah, jadi data panel saya tegaskan untuk keuangan itu harus data panel analisisnya. Ya, untuk keuangan harus data panel. Ya. Karena keuangan itu kadang-kadang gampang datanya data rasio, data sekunder. Nah, nanti konsekuensinya gunakan data panel. Ya. Tuh. Jadi kesalahan interpretasi. Nah, ini ya. Banyak sekali nanti di pembahasan persoalannya itu ya. Hampir seluruh penulisan karya ilmiah itu masalahnya di pembahasan. Nah, jadi kekhawatiran terjadinya kesalahan tersebut diprioritaskan dalam sekuensi alur pikir. Nah, jadi oleh karena itu ketaatan yang utama ya yang harus dipenuhi bahwa terdapat ya benang merah, harus terdapat benang merah dari bab 1 sampai bab 5. Ya. Benang merah itu apa? Keselarasan ya. Satu sama lain itu harus saling terkait. Nah, ini kadang-kadang alur berpikir kita itu ubah-ubah sehingga menjadi sesuatu yang tidak selaras ya. Nah, jadi ini ketaatan salah satunya ya. Kemudian testabilitas dapat diuji. Nah, aspek testabilitas kemungkinan dapat diuji terkait dengan kerangka teori hipotesis mengandung variabel yang dapat diteliti. Oleh karenanya ya yang akan diuji datanya harus valid, reliable. Ya, dan dalam pengukuran masa mundur menjadi penting untuk variabel yang abstrak ya akan dijelaskan kemudian. Contoh yang abstrak gimana ya, misalkan datanya kita bicara tentang konteks bagaimana pengaruh variabel X terhadap Y, kondisi sebelum COVID dan sesudah COVID. Nah, jadi Anda ingin membandingkan bagaimana ya pengaruh, misalkan bagaimana kondisi ekonomi sebelum COVID dan kondisi ekonomi sudah COVID. Nah, ini ada beberapa teknik ya. Yang pertama yang paling sederhana adalah teknik dummy. Ya. Nah, jadi sebelum COVID 1, sebelum sudah COVID 0 misalkan. Sebelum COVID 0, sudah COVID 1 misalnya itu pakai dummy. Nah, sekarang ada yang lebih bagus lagi, ya, yaitu pakai different and different, ya. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang lebih menarik, ya. Jadi ada beberapa model. Jadi tidak boleh Anda menggunakan model-model yang salah. Nah, terutama nanti untuk keuangan, ya. Saya lagi keuangan itu banyak sekali ketaatan, ya, testabilitas yang harus terpenuhi, ya. Nah, ini ya, jadi itu di keuangan harus betul-betul statistiknya dikuasai.
Ya, jadi kalau orang keuangan tidak menguasai statistik repot nantinya, ya. Jadi itu harus betul-betul ya. Saya ingatkan, ya, orang keuangan itu penguasaan statistiknya harus sejak sekarang, ya. Oke. Nah, replikabilitas, ya, itu aspek penelitian sesuatu karya ilmiah berkait dengan penggunaan kerangka teori atau model yang dapat diulang gunakan untuk masalah yang sama. Pemenuhan aspek testabilitas replikabilitas ini menunjukkan bahwa model atau teori yang dibangun sudah memenuhi validitas internal dan eksternal. Nah, ini ya. Jadi nanti yang paling sulit di sini justru disertasi itu harus memenuhi kaidah ini, ya. Nah, makanya nanti yang ngolah data ya jangan sembarangan ya. Karena akan berbeda. Ya. Nah, saya banyak ya yang konsultasi ya mengenai pengolahan data. Ya, jadi sering orang gunakan pengolah yang untuk skripsi dan tesis dipakai untuk disertasi, pasti kacau. Ya, pasti kacau itu. Jadi oleh karena itu perlu Anda baca di perpustakaan ya contoh-contoh. Ya, nah kalau mau nanti Anda gunakan orang statistik, ya dasar pemikirannya tadi harus dari disertasi. Ya, jadi beda sekali ya pengolahan data statistik untuk S1, S2, S3 beda sekali ya. Nah, terutama untuk DIM ya. Nah, untuk jurusan lain agak sederhana ya, tapi untuk DIM kita ketat ya. Oke. Nah, berikutnya ya yang perlu diperhatikan ya, objektivitas tadi ya menyatu menjadi pedoman dalam penelitian di mana antara peneliti dengan objek penelitian tidak menjadi baur ya, sehingga interpretasi dan kesimpulan terhindar dari subjektivitas peneliti. Ya, nah ini, jadi hindari ya subjektivitas penelitian. Nah, misalkan gini ya, Anda misalkan bicara tentang untuk SDM yang mengenai kepemimpinan. Nah, umumnya ya responden kalau kita tanya tentang kepemimpinan jawabannya baik, ya bahkan sangat baik kan gitu ya. Atau tentang kinerja dari lingkungan di mana Anda bekerja, umumnya selalu bagus. Ya, umumnya selalu bagus. Nah, saya tidak bisa mentolerir itu. Ya, kenapa? Karena di dalam disertasi itu kita hanya meneliti sesuatu yang punya masalah. Kalau tidak ada masalah, ngapain kita teliti? Nah, jadi nanti akan terjadi dualisme, bukan dualisme, dua conditioning ya, dua pendapat yang berbeda. Pada latar belakang ada masalah, tapi sudah ke lapangan ya bersumberkan dari data responden, jawabannya tidak ada masalah. Nah, ini akan terjadi. Maka kalau kondisi ini pasti saya suruh Anda ganti lagi penelitiannya ya, ulang lagi penelitiannya. Nah, lalu Anda berargumentasi, Pak, betul-betul ini pengolahan datanya berdasarkan jawaban responden. Nah, saya tidak mau terima itu. Ya, kenapa? Karena ada inkonsistensi Anda antara latar belakang masalah dengan hasil penelitian jawaban responden. Nah, karena Anda S3, maka Anda harus bisa membantah jawaban responden. Ya, harus bisa membantah. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang responden yang menjadi subjektif, padahal Anda sudah tahu fenomena yang sebenarnya. Nah, ini jadi saya sering dihadapan, Pak, benar-benar Pak, ini sumpah demi Allah katakanlah ya, ini jawaban responden Pak, tidak dibohong-bohong. Nggak bisa. Anda harus ulang lagi penelitiannya. Kenapa? Karena Anda tidak paham.
Ya, kan Anda melakukan prasurvei sebelumnya, ada masalah. Tapi nanti jawaban responden tidak ada masalah. Udah, ulang lagi penelitian Anda. Nah, jadi oleh karena itu, ya Anda harus bisa menjelaskan kepada responden sehingga responden itu betul-betul merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Ya. Nah, contoh aja ya. Misalkan gampang kita ceknya ya. Misalnya ditabulasi. Datanya 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Boleh nggak diolah oleh Anda? Ya ambil saja data ordinal kan paling tinggi 5 kan ya. Nomor 2-nya 4 kan ya. Nanti jawaban responden itu 45, 45, 45. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus Anda mengurkilah, demi Allah Pak ini jawaban sebenarnya dari responden. Ya, yang ngaco siapa? Anda nggak ngerti penelitian. Ya, jadi ya. Nah ini beratnya nih ya. Jadi data itu harus berdistribusi normal dan merepresentasikan fenomena yang sebenarnya. Jadi kalau datanya dikarang nggak ketahuan di disertasi itu. Ya, komo mau print out diketik ulang, wah ketahuan sekali itu. Yang main-main aja itu ya. Apalagi pengujinya sudah pada jago-jago ya. Ada pengalaman. Nah, jadi itu ya, hindari itu. Ya, jujur aja kalau nggak bisa ya cari orang yang bisa gitu. Ya, jangan dimanipulir. Ketahuan ya. Oke, karena tadi objektivitas itu ya. Oke. Jadi harus betul-betul. Nah, yang ini digeneralisasikan ya tadi ya. Aspek generalisasi menjadi tuntutan suatu karya ilmiah, yaitu memiliki keberlakuan yang secara ideal bersifat universal, di mana aspek generalisasi berkaitan dengan eksternal validitas. Nah, oleh karena itu tadi ya kita tanyakan kepada aspek eksternal terhadap hasil penelitian kita. Ya. Jadi misalkan Anda meneliti di perguruan tinggi, nah, tanyakan nanti ke orang-orang yang mengetahui tentang perguruan tinggi. Misalkan siapa? Oh, satu pengambil kebijakan L2 Dikti, ya, Aptisi, kemudian asosiasi yayasan perguruan tinggi, ya, kemudian ada orang-orang dari prorektor misalkan, ya, akademisinya, ya, guru besar. Nah, jadi nanti jangan sampai begini, kata kita begini X gitu ya, kata tiap pihak expert judgment Y, kan domplang terjadi perbedaan. Ya, nah, jadi ini harus betul-betul ya dipertimbangkan itu. Ya, jadi ini hati-hati ya. Oke, jadi generalisasi ya. Jadi ada validitas eksternal ya. Nah, kalau internal ya karena kita sendiri kan yang melakukan, jadi nggak ada masalah. Dan kita yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar. Tapi harus dikonfirmasi pada eksternal. Ya. Ini sering terjadi ya. Antara Anda dengan eksternal itu jauh berbeda. Perbedaan boleh saja ya, boleh ada perbedaan. Sudut pandangnya bisa beda ya. Tapi jangan terjadi perbedaan yang ekstrim. Ya, jangan terjadi perbedaan yang ekstrim. Ya. Nah, jadi itu ya menjadi syarat-syarat utama dalam konteks disertasi. Oke. Nah, saya ingin ya kita diskusi aja dulu. Silakan tanya dulu. Karena ini prinsip dasar yang selalu kita pegang. Silakan. Ayo. Siapa? Saya Didin, Prof. Nokdin. Ya,
terima kasih. Tadi di awal saya sedikit menyimak bahwasanya harus ada 25 sebelumnya. Nah, pada saat penampilan data, apakah harus satu persatu dari pembanding itu diterangkan perbedaannya dengan penelitian kita dalam bentuk narasi atau dalam bentuk tabel, atau langsung di akhir kesimpulan perbedaan dari ke-25 itu? Begitu, Prof. Nah, jadi nanti di bab 2 itu gini ya. Satu, kajian pustaka. Jadi beda. Yang umumnya kajian teori kan ya. Nah, kita kajian pustaka. Jadi kajian pustaka tuh bisa sumbernya dari teori, bisa sumbernya dari kebijakan atau regulasi, ya, atau perundang-undangan, ya, itu kajian pustaka. Setelah kajian pustaka, baru hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Ya, Anda minimal 25, di atas 2010. Nah, nanti disajikan dalam bentuk matrik. Ya, referensinya ya Anda miliki sendiri kan? Nah, dari referensi yang Anda miliki disajikan dalam bentuk matrik. Matriknya terdiri satu nomor, ya, kolom 1, kolom 2, ya, nama peneliti, ya, kemudian judul penelitian, tahun dan sumber, harus lengkap, ya, itu kolom kedua, ya. Jadi kolom kedua tuh isinya ya nama peneliti, judul, tahun dan sumber, ya. Kolom ketiga hasil penelitiannya yang kita kutip, ya, tapi nggak usah panjang-panjang, ya, singkat, jelas, padat, ya, hasil penelitiannya. Nah, kemudian yang ke kolom keempat, ya, persamaan, ya, penelitian Anda dengan penelitian yang ada kutip. Kolom terakhir perbedaan, ya. Jadi bentuk matrik. Baik. Oke. Jelas ya, Din? Ya, siap, jelas, Prof. Terima kasih. Nah, oke. Nah, cuman ini harus diambil ya kriterianya. Hasil penelitian sebelumnya itu kategorinya terdiri dari 1, disertasi, ya, yang relevan. 2, karya ilmiah, ya, yang dipublis di jurnal ilmiah, jurnal penelitian, yang terindeks, ya, yang terindeks, ya. Oke. Nah, itu ya. Atau yang ketiga, penelitian kelembagaan yang sudah dipublis. Ya. Jadi bukan disertasi, bukan jurnal ilmiah, tapi penelitian lembaga. Misalkan ini, Kementerian Perindustrian melakukan riset tentang, ya, investasi industri sektor manufacture. Nah, dipublis, bisa di-refer, ya. Oke. Itu kriteria. Tidak boleh tesis, apalagi skripsi, ya, nggak boleh, ya. Ya. Jadi kriterianya itu. Ada lagi? Ada, Prof. Ya. Ya. Baik, Prof. Tadi Prof tentang data ordinal, Prof. Yang saya tanyakan, untuk analisis deskriptif kita menggunakan data ordinal atau data interval? Nah, jadi karena ini penelitian manajemen, ya, umumnya datanya data persepsi, ya, datanya data persepsi kan. Nah, data persepsi itu bentuknya umumnya ordinal, ya. Nah, ordinal nanti dirubah sebelum dianalisis menjadi data interval. Ya, ada beberapa teknik, ada
pakai Likert ya. Nah, jadi dirubah dulu. Ya, misalkan 1 ya. Sangat jelek 1 ya. Kemudian jelek ya 2, terusnya sampai 5. Ya, lalu nanti kita ya sudah menjadi pakai Likert ya. Nah, sebelum dianalisis itu di-MS-kan dulu metode successful interval ya. Jadi tidak boleh data mentah Anda olah. Awas untuk S3. Ya. Jadi ordinal, berubah ke Likert ya, kemudian MSI. Paham? Ahmad? Iya, Prof. Paham? Iya, Prof. Jadi di interval ya, Prof, nanti di deskripsi. Iya, pakai MSI aja lah software. Ya, siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Lagi? Izin, Prof. Ya. Tadi Prof bilang mengembangkan dari penelitian sebelumnya untuk disertasi. Nah, dalam hal ini mengembangkan misalkan ada penambahan variabel di X atau intervening atau apa, itu masih diperkenankan Ya. atau tidak? Prof? Jadi nanti pengembangan itu bisa berbagai aspek pengertiannya ya. 1, variabelnya berbeda. Ya. Nah, perbedaan itu ya bisa karena tadi betul berbeda atau ada penambahan variabel baru di variabel. Ya. Kemudian yang kedua, pengembangan itu bisa bentuk dimensi atau teori yang berimplikasi pada dimensi yang digunakan berbeda. Contoh ya, contoh. Kalau Anda bicara tentang budaya organisasi ya, nah, tetapi Anda penelitiannya di perguruan tinggi, jadi jangan pakai budaya organisasi yang umum, pakai budaya perguruan tinggi. Itu pengembangan, ya, paham? Nah, kemudian juga misalkan budaya ya untuk sektor perbankan, ya, jangan pakai budaya yang umum, Robin ya, tapi buka pakai ground rules misalkan ya. Nah, untuk perbankan khusus. Lalu ada lagi sekarang ya, perkembangan lagi karena Anda menelitinya banknya bank syariah. Budaya yang spesifik di bank syariah. Ya. Atau bukan dari teori, dari ketetapan yang ditetapkan oleh lembaga. Ya. Nah, OJK sudah menetapkan bahwa kinerja bank syariah itu dimensinya ini. Pakai saja itu. Biopersonal. Jadi itu sebagai pengembangan. Ya. Itu yang pertama di variabel dimensi. Yang kedua bisa pengembangan dalam konteks alat analisis. Ya, orang lain menggunakan regress, Anda menggunakan jalur pengembangan toh, ya. Anda menggunakan SEM, pengembangan. Anda menggunakan data panel. Nah, itu dijelaskan. Ya. Nah, bahwa disertasi itu merupakan pengembangan dari disertasi sebelumnya. Jelaskan apa gitu ya, aspek apa yang dikembangkan. Paham ya? Iya, Prof. Betul, Prof. Nah, jadi bisa kita ungkap ya apa yang menjadi keistimewaan kita dibandingkan penelitian orang itu merupakan pengembangan. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau untuk yang kuanti, Prof, apakah ada misalkan minimal berapa halaman begitu? Nggak ada, Prof? halaman nggak ada. Jadi disertasi tidak tergantung halamannya, tapi bergantung pada pokok bahasannya. Jadi kalau kualitatif tadi yang tergantung itu tadi, ya. Kalau kuantitatif kan pembahasan cuma 3, what, why, and how ya. Kualitatif pada 5W 1 hal. Aplikasinya apa? Halamannya lebih banyak gitu. Kan gitu ya. Halamannya lebih banyak. Karena apa? Karena tadi pembahasannya 5W 1H. Ya, kalau kuantitatif hanya 2W 1H. Ya, jadi siap-siap yang kualitatif tuh orangnya harus
mampu mengungkap secara detail. Ya, kan gini, kuantitatif itu ya dangkal tapi melebar. Ya, kalau kualitatif itu sempit tapi dalam. Yang mana Anda pilih ya, Dek? Dangkal tapi lebar ya, atau sempit tapi dalam? Kuantitatif, Prof. Ya terserah lah. Ada mah laki-laki biasanya sempit tapi dalam ya sih. Oke, apa lagi? Izin, Prof. Ya. Ya, saya Anjang. Ya. Kalau kata Pak Prof kan jurnal itu internasional 60% ya. Kemudian saya coba cari di Google Scholar dengan kayak yang sama terbatas. Kalaupun ada pun tidak bisa paper full. Barangkali ada saran dari Pak Prof Sidik untuk akses jurnal internasional. Terima kasih. Jadi bisa Anda ke perpustakaan ya, perpustakaan Unpas. Ya, perpustakaan Unpas yang di pusat. Itu ada e-library ya, sudah langganan jurnal internasional. Ya. Bisa ya? Gitu. Baik, Pak Prof. Oke. Ada lagi? Nah, jadi kriteria-kriteria tadi harus terpenuhi ya. Semakin tinggi pemenuhan kriteria itu, nilai disertasi semakin bagus. Tuh, jadi saya berharap pada Anda sudah mulai yang bagus-bagus nih ya. Jadi yang karena Anda angkatannya lebih kekinian, jadi ya lebih berbeda lah dengan disertasi sebelumnya. Oke. Satu lagi, Prof. Nah, Misalkan saya dapat judul jurnal luar, atau misalkan dia studi kasusnya misalnya di Malaysia, variabelnya sama, tapi saya terapkan di Indonesia, itu boleh nggak? Boleh. Tapi kalau jangan sama persis. Duplikasi. Kalau misalnya Anda buat disertasi di Malaysia, lalu dibawa disertasi sini, ya boleh. Duplikasi itu. Nanti kan Turnitinnya pasti di atas 60% kan ya? Iya, Prof. Dalam teori kan universal titiknya. Dipakai variasi aja, ya. Pakai variasi, misalkan judul di Malaysia, kemudian ada kembangkan saja ya, mau di variabelnya, mau di dimensinya, ya silakan ya, atau mau di indikatornya silakan. Yang penting ada perbedaan di situ. Oke, baik. Ya. Kalau judul kemungkinan sama. Nah, lalu gini ya, ini yang disebut penelitian yang sama bukan berarti variabelnya sama semua ya. Tadi panjang ya, variabelnya sama semua. Misalkan bisa kita X-nya ada 3 ya, harus sama 3-3. Bukan, cukup salah satu Pak. Nah, cukup salah satu ya. Jadi misalkan yang samanya variabel X-nya ya, tapi lokus penelitiannya harus sama Pak. Nah, jadi gini ya, ini saya lupa tadi. Yang disebut penelitian yang sama itu ada 2 kriteria utama. Satu, lokusnya mempunyai kesamaan. 2, variabelnya mempunyai kesamaan. Betul ya? Kutip variabelnya sama, misalkan itu bisa dipakai ketika lokusnya berbeda. Misalkan di sana perbankan, Anda dunia pendidikan, salah, walaupun variabelnya sama. Jadi yang harus diutamakan dulu adalah lokusnya dulu, baru ke variabelnya ya. Bisa dipahami ya? Izin Pak Prof. Lokusnya Anda berbeda. Jadi lokusnya dulu yang sejenis. Industri. Nah, kriterianya ada 3 ya. Di kriteria industri itu dibagi 3. Ada manufacture, ada jasa, ada kreatif. Nah, dari jasa di breakdown ya, sesuai dengan lokus penelitian Anda. Jadi kalau jasanya pendidikan harus pendidikan. Jasanya perbankan harus perbankan. Ya.
Jasanya asuransi harus asuransi. Jasanya adalah pemerintahan harus pemerintahan. Boleh Anda bandingkan, ya, variabelnya sama, tapi lokasinya yang satu pemerintah, yang satu swasta, perusahaan nggak boleh. Ya. Ini yang penting di situ ya. Jadi perhatikan dulu lokus penelitiannya dulu Anda. Sudah lokus baru ke judul, jangan balik dulu ya. Nah, jadi lokusnya dulu, ya, searching oleh Anda penelitian bidang kepentingan, cari oleh Anda. Nanti masuk ke judul, ke variabel. Oke, bisa dipahami? Ada lagi? Izin Pak Prof. Ya, silakan, Reni. Pak Prof, ini untuk Turnitin itu minimal berapa persen yang diperbolehkan? Tidak boleh Kemudian, di atas 40%. 40%, berarti misalkan masih 15, 20 masih Ya, di masih ini ya bisa. bisa. Ya. Kemudian waktu di dalam penelitian, mungkin di dalam bab 1, 2, 3 itu sebenarnya waktu yang baik itu sampai hasil dan pembahasan tuh yang standar bagus itu berapa lama Pak Prof? Ya, jadi maksimum toleransi N-2. Jadi misalkan gini, penelitian Anda 2021 ya. Nah, data sekunder itu minimal 2019. Ya, N-2 kan? 2021 dikurangi 2. Ya. Tapi kalau data primer itu adalah existing condition, data sekarang ya. Kalau ini kita dikasih waktu untuk penelitian sampai disertasi itu berapa lama Pak Prof? Nah, itu secepatnya aja nggak. Maksudnya minimal 6 bulan atau berapa bulan Pak Prof? Nggak ada kita. Misal gitu. disertasi 6 bulan nggak secepatnya. Oh gitu. Baik. Terima kasih Pak Prof. Ya. Iya. Izin Prof. Ya. Bagaimana dengan metode ini Prof, mix method? Nah, jadi mix method itu begini. Ada 2 bentuk ya. Bentuk yang pertama, penelitian utamanya kuantitatif. Ya, penelitiannya kuantitatif. Tapi untuk lebih menjelaskan tentang penelitian kuantitatif atau penguatan, ada melakukan penelitian kualitatif melalui deep interview. Jadi nanti yang utamanya adalah kuantitatif, tapi kualitatif merupakan penguatan. Sehingga di pembahasan dan kesimpulan akan bertambah kuat karena ada kualitatifnya. Itu yang berangkat sumbernya dari kuantitatif. Atau yang kedua, ya, penelitian Anda kualitatif. Ya, penelitian Anda kualitatif. Tapi untuk penguatannya perlu ada penelitian kuantitatif, misalkan tentang bagaimana existing kondisi, ya, tentang fenomena yang terjadi melalui pendekatan kuantitatif, berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya, ya. Nah, gimana rata-rata prestasinya? Kan kualitatif itu kan, kuantitatif kan ya. Jadi berapa kira-kira rata-rata kinerjanya? Itu kuantitatif. Lalu bagaimana penyebaran kinerja antara satu pegawai dengan pegawai lain, ya? Itu standar deviasi. Jadi penelitian kuantitatif sebagai penguatan dari penelitian kualitatif. Begitu, ya. Baik, Jadi Prof, tetapkan terima dulu kasih. Anda, ya. Jadi kalau gitu penelitian mix method itu 2 kali, ya. Tetapi tergantung berangkat dari mana. Kalau Anda berangkat penelitian utamanya kuantitatif, kualitatif sebagai penguatan, ya. Atau sebaliknya, karena penelitian kualitatif, ya. Lalu ada mix method, kuantitatif sebagai penguatan, ya, penambahan informasi guna memperoleh kelengkapan, ya, kesimpulan, gitu, ya. Nah, sebetulnya Baik, Prof. kita itu, ya, tanpa mix method kita tuh sudah di mix method sebetulnya,
Cuman bentuk mixed methodnya yaitu tadi kuantitatif pada riset penelitian Anda ditambah pendapat expert judgment. Gitu ya, itu kan kualitatif. Ya. Expert judgment kan kualitatif kan? Ya, Karena tidak ya, ada Prof. lagi mengolahan data, hanya mengkonfirmasi penelitian kita. Bagaimana menurut Bapak ya terhadap hasil penelitian saya. Itu kan sudah kualitatif kan ya? Jadi hakikatnya disertasi kita kenapa orang mengatakan terbaik? Karena kita sudah menjadi bagian disertasi mixed method. Ya. Paham ya? Paham, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, jadi di situ kelebihan kita tuh kuantitatifnya kita dari analisis data, sedangkan kualitatifnya mendapat expert judgment tadi. Ya, oke, ada lagi? Ya, soalnya nanti ujian tuh di statistik semua ini, ya, jawabannya di metodologi semua, ya, jarang di teori, di metodologi semua nanti ujian tuh. Ya. Ujian tertutup terbuka itu di metodologi kebanyakan. Ya. Tadi filosofinya itu, ya, karena filosofinya. Ada lagi? Ya, ini uraian-uraian lebih dari itu ya. Nah, saya ingin gambarkan ya. Dalam metode penemuan masalah, jadi gini ya, kuncinya begini, penelitian itu ada manakala ada masalah. Nah, sekarang persoalannya, masalah itu apa kriterianya? Ya, masalah itu kriterianya apa? Nah, karena kita penelitian ilmiah, maka masalah itu harus terukur, measurable. Ya, measurable. Nah, ada dua prinsip di dalam measurable itu. Satu, ada sistem penilaian yang membagi dua kelompok. Ya, benchmarking dan threshold. Ya, threshold itu satu kondisi di mana ya positioningnya di bawah nilai rata-rata. Itu threshold. Nah, sedangkan yang kedua benchmarking, yaitu ya satu kondisi di mana posisinya berada di atas nilai rata-rata. Ya. Nah, kemudian ada yang mengargumentasikan. Jadi yang kalau begitu yang boleh diteliti yaitu satu kondisi yang nilainya sampai sama dengan rata-rata, lebih kecil sama dengan rata-rata. Itu masalah. Nah, jadi itu threshold. Kemudian ada yang kedua, tidak menggunakan prinsip threshold dan benchmark, tapi menggunakan pendekatan efektivitas. Ya. Jadi yang disebut masalah itu adalah sesuatu yang belum berjalan secara efektif. Ya. Belum berjalan secara efektif. Apa itu efektivitas? Rasio antara hasil dengan tujuan yang ditetapkan. Ya. Antara tujuan yang ditetapkan. Nah, itu yang menjadi kriteria measurable untuk untuk menentukan masalah. Nah, lalu disertasi itu mana yang mau pakai? Dua-duanya bisa. Bisa atas dasar kriteria threshold dan benchmark, atau atas dasar kriteria ketidakefektifan. Ya, ketidakefektifan. Nah, kemudian ada yang mengembangkan lagi. Masalah itu merupakan representasi dari ya ketidakproduktifan, bisa. Tapi kalau kita berbicara ketidakproduktifan, pada hakikatnya sama. Karena produktivitas
efektivitas itu adalah efektivitas per efisiensi. Jadi kalau tidak efektif ya pasti tidak produktif gitu kan. Nah, jadi sebetulnya itu just name saja ya. Jadi ada yang berangkat dari ketidakefektifan, ada ketidakproduktifan, ada yang berangkat dari threshold benchmark. Nah, supaya lebih clearly ya, maka diharapkan ya Anda gunakan saja kriteria threshold dan benchmark tadi. Nah, sebagai contoh ya, Anda menggunakan Likert tentang persepsi ya. Nah, lalu Anda melakukan prasurvei. Dari prasurvei diperoleh ternyata jawaban responden itu ya 60% ya berada pada kategori ya sangat rendah, rendah dan cukup. Nah, itu kita bisa klarifikasikan itu menjadi suatu masalah. Langsung aja bisa judgement oleh Anda. Ya. Bisa Anda judgement bahwa itu adalah satu masalah. Nah, jadi jangan sampai nanti Anda ya bingung ya menetapkan landasan measurable-nya terukuran dari satu persoalan tadi. Ya. Nah, jadi bisa dua pemahaman itu. Nah, untuk bisa meyakinkan bahwa itu masalah, ya ini harus dibuktikan oleh namanya landasan empirik. Ini yang penting bagi Anda, ya. Oleh karena itu perlu basisnya adalah ya data primer dengan melakukan prasurvei. Ya, data primer dengan melakukan prasurvei. Nah, sekarang apa yang diprasurveinya supaya betul-betul merepresentasikan itu masalah? Gunakan saja ya dimensi dari variabel yang akan Anda teliti. Gunakan dimensi antara variabel. Nah, prasurvei untuk disertasi itu minimal ya respondennya 30. Minimal. Semakin besar semakin bagus. Ya. Kenapa batas minimal 30? Kita gunakan kriteria distribusi normal. Ya, distribusi normal tuh ya jumlah n-nya itu sama dengan 30. Ya, itu ya. Jadi itu yang baik. Nah, bagaimana sekarang kalau Anda datanya data time series yang disebut memenuhi kriteria itu apa? Sama juga n-nya 30. Ya, misalkan gini ya. Anda penelitiannya 10 tahun, 15 tahun. Bagaimana supaya memenuhi kriterianya distribusi normal? Ya, ambil saja datanya per semesteran. Nah, jadi itu beberapa ketentuan di dalam menentukan masalah itu sendiri ya. Jadi harus measurable, harus terukur. Nah, jadi penentuan metode masalah bisa pendekatan formal, pendekatan informal ya. Nah, ini dua-duanya bisa ya. Misalkan juga formal dilihat dari tadi dari regulasi misalkan ya. Pemerintah menetapkan satu regulasi, tetapi di lokus penelitian belum bisa melaksanakan regulasi sebagaimana mestinya. Bisa saja. Tapi supaya lebih terukur, lebih jelas ya, maka masalah itu ya supaya lebih konkret didasari oleh 3 landasan. Jadi dalam disertasi masalah sebaiknya didekati oleh 3 landasan. Landasan pertama adalah landasan normatif ya, karena berdasarkan regulasi ternyata aspek yang kita teliti itu masih belum memenuhi kaidah-kaidah regulasi. Yang kedua adalah landasan teori. Ya, landasan teori, dan yang ketiga adalah landasan empirik. Tetapi untuk gambaran yang lebih konkretnya sebaiknya menggunakan landasan empirik. Ya. Landasan empirik bisa 2 sumbernya ya, data sekunder maupun data primer.
Nah, ini yang menjadi inti dalam disertasi. Kalau masalahnya clearly, ya, maka penjabaran berikutnya lebih mudah. Tapi sebaliknya, kalau penetapan masalah itu sumir, ya, sumir itu apa ya? Nggak begitu jelas, ya, atau tidak terukur, ya. Nah, ini akan menjadi persoalan. Oleh karena itu, bab 1 itu ya. Jadi akan sangat bergantung bagaimana ketika kita tetap menetapkan itu masalah, ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Karena di situ yang paling menjadi apa ya? Menjadi sorotan kita, ya. Ada? Jadi prinsipnya gitu ya, tidak boleh Anda meneliti kalau itu bukan masalah. Prof, izin Prof. Ya. Untuk teknik penulisan di bab 1 untuk disertasi, apakah dari masalahnya untuk misalkan masalah umum dulu, spesifik atau bagaimana Prof? Ya, jadi gini kan, kadang-kadang itu kan Anda itu pertama kan studi literatur, ya, studi literatur. Untuk menentukan judul itu kan dasarnya adalah studi literatur dulu kan. Dari studi literatur lalu di snapshot kepada lokus penelitian yang Anda akan teliti. Ya. Nah, jadi kalau dari literatur itu ternyata ya landasan teori, landasan empirik ya terhadap aspek itu merupakan gambaran masalah, maka dilanjutkan kepada lokus. Nah, lokus itu berangkat daripada fenomena yang sebenarnya di lapangan, dari lokus yang Anda teliti. Jadi betul kata Anda, gambaran umum dulu ya, masalah secara umum itu cukup dari studi literatur. Tapi untuk menggambarkan betul-betul bahwa masalah itu sebagai the real problem, ya, Anda harus melakukan prasurvei. Gitu ya. Jadi betul dari teori dulu, landasan normatif dan landasan teori untuk memperoleh gambaran masalah secara umum. Lalu diturunkan kepada spesifik, nah itu empirik. Ya. Jadi oleh karena itu latar belakang mesti didukung oleh 3 landasan. Disertasi itu. Ada landasan empirik, ya pertama susunannya dulu ya. Landasan normatif dulu, landasan teori, baru landasan empirik. Ya, itu. Jadi tadi gambarannya supaya bisa mengkerucut, ke empirik itu sudah mengkerucut, ya. Nah, lalu empirik juga ada 2 ya, ada empirik yang sifatnya umum dan ada empirik yang sifatnya khusus. Nah, kalau misalkan gini, Anda berbicara tentang penelitian di Ciayu Majakuning misalkan, ya. Nah, sebagai ilustrasinya tidak langsung boleh Anda ke Ciayu Majakuning. Ya, nah boleh gambaran umumnya Indonesia, mengkerucut ke provinsi, mengkerucut ke Ciayu Majakuning. Ya. Gitu. Nah, empiriknya seperti itu ya. Tapi prasurveinya harus di lokus penelitian. Jangan sampai prasurveinya karena Anda Ciayu Majakuning, prasurveinya di Jawa Barat, jangan ya. Nggak boleh. Ada lagi? Prof. Ya. Tanya Prof. Silakan. Kalau bentuk prasurveinya kita lakukan dalam bentuk FGD, tapi kita akan penelitiannya bersifat kuantitatif. Selain FGD, kita juga memberikan misalnya questionnaire prasurvei, itu boleh nggak, Prof? Iya, jadi kalau FGD itu gambaran umumnya, Pak. Ya, nah nanti lebih konkret tentang existing condition terakhir adalah prasurveinya. Ya, Oke, jadi Prof. bagus itu, lebih lengkap. Ya, dari FGD seperti apa,
lalu dilengkapi oleh data real, ya, data existing condition terakhir. Kan FGD bisa kondisi sebelumnya kan Pak ya? Iya, Prof. Ya, jadi nanti FGD ya, lalu muncul prasurvei itu lebih bagus. Bagus. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, foto dulu nih. Foto lagi semuanya dulu. Ntar saya stop share dulu ya. Ya, Prof. Bapak Ibu on kamera. Jang kemana Jang tuh nggak muncul? Pak Edri. Satu lagi. Itu adek Jang tuh nggak muncul ya gambarnya? Enjang sudah pertama, Prof. Sebenarnya ini udah yang kedua kali, Prof. Oh, yang kedua kali. Ya. Ya ini yang absen Bapak, ini mau jangan absen Pak Acar. Ya, Prof. Ya. Udah, Oke. Prof. Udah? Masih ada pertanyaan atau cukup? Nah, jadi saya resume ya. Jadi kuliah ketiga ini itu ada dua esensi yang perlu kita pahami. Satu adalah nilai karya ilmiah, harus memenuhi 4 aspek. Kemudian dalam etika penulisan ya harus memenuhi kriteria-kriteria yang tadi ditetapkan ya, sampai dengan parsimony ya, atau kesederhanaan ya. Nah, kemudian yang ini kunci awal. Sekarang Anda betul-betul menginventarisasi masalah nih. Kemarin judul kan ya. Nah, jangan-jangan judul itu yang Anda kemarin konsultasikan dengan Bapak ternyata tidak menggambarkan masalah ya di lokus penelitian Anda. Nah, sekarang cari ya. Betul-betul bahwa judul yang Anda sudah tetapkan itu betul-betul merupakan masalah yang perlu diteliti. Ya. Nah, ini. Nah, seandainya misalkan bukan masalah, tinggal diganti saja ya variabelnya. Ya, ganti saja. Tapi kalau gambaran isu sentral sudah pasti ya, contoh kinerja. SDM itu ujung-ujungnya harus kinerja SDM ya, isu sentralnya. Kita tahu bahwa kinerja SDM Indonesia itu pasti rendah. Ya, gampang kriterianya ya. Misalkan laporan dari UNDP ya. PM kita itu rendah ya, HDI kita itu rendah ya, kemudian juga tingkat produktivitas kita rendah, itu pasti itu ya. Nah, jadi Anda setelah menetapkan judul, yakinkan bahwa judul itu merupakan sesuatu permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut. Itu saja kesimpulan hari ini ya. Selamat hari Minggu, kita ketemu di kesempatan lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Prof ya. Lab ya, Bapak ya. Ya, turnuhun, Prof. Mangga, Prof.